Di sebuah kampung kecil yang terjepit antara hutan lebat dan sungai berair tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Kampung itu bukan kampung yang ramai, rumah-rumah berdiri berjauhan, jalanan masih tanah merah, dan ketika malam turun, suara alam lebih dominan dibanding suara manusia. Orang-orang di sana terbiasa hidup sederhana, mematuhi adat, dan menyimpan banyak cerita yang tak pernah berani mereka ucapkan terang-terangan. Sejak kecil, Jaya sudah terbiasa bekerja sendiri. Ayahnya meninggal saat ia remaja. Ibunya menyusul beberapa tahun kemudian. Sejak itu, Jaya tinggal sendirian di rumah kayu peninggalan orang tuanya, menghabiskan hari-harinya sebagai pencari kayu dan pembantu ladang warga. Ia dikenal pendiam, sopan, dan jarang terlihat bergaul lama dengan siapapun. Namun ada satu kebiasaan Jaya yang sejak lama menarik perhatian warga. Setiap sore menjelang matahari tenggelam, ia selalu berjalan ke arah hutan di ujung kampung. Bukan untuk bekerja, bukan pula untuk berburu. Ia hanya berjalan, duduk di sebuah batu besar dekat mata air, lalu pulang ketika langit benar-benar gelap. Tak ada yang tahu apa yang ia lakukan di sana. Segalanya bermula pada suatu sore ketika hujan turun ringan. Jaya yang hendak pulang dari ladang memilih berteduh di bawah pohon besar dekat mata air hutan. Di sanalah ia pertama kali melihat wanita itu. Seorang perempuan muda berdiri tak jauh darinya. Kulitnya pucat bersih, rambutnya panjang terurai, pakaiannya sederhana namun rapi, tidak basah meski hujan turun cukup lama. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi, namun entah mengapa kehadirannya terasa sangat menenangkan. Sejak hari itu, Jaya mulai sering melihatnya, selalu di tempat yang sama, selalu menjelang senja, tidak pernah berjalan dari arah kampung, tidak pernah pula terlihat pergi ke dalam hutan. Perempuan itu seolah hanya muncul dan menghilang. Jaya jatuh cinta tanpa menyadarinya, tidak dengan cara yang bergelora, melainkan pelan, sunyi, dan dalam. Kehadiran perempuan itu membuatnya betah berlama-lama di hutan. Waktu terasa melambat setiap kali ia berada di sana. Hari demi hari berlalu, Jaya mulai berubah. Ia lebih sering tersenyum sendiri, jarang terlihat di kampung saat senja, dan semakin betah menyendiri. Warga mengira ia hanya sedang mabuk cinta kepada perempuan kampung lain. Tak ada yang curiga, karena Jaya tetap bekerja seperti biasa. Namun ada hal-hal ganjil yang mulai terjadi. Tubuh Jaya semakin kurus, meski makannya tidak berkurang. Matanya sering terlihat kosong, seperti kurang tidur. Dan setiap kali ditanya tentang rencana menikah, ia hanya tersenyum tipis. Tak seorang pun tahu bahwa di dalam hutan itu, Jaya telah mengikatkan hatinya pada sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Pada suatu malam tertentu, Jaya tidak pulang ke rumahnya. Warga sempat mencarinya hingga ke hutan, namun tak menemukan jejak apapun. Pagi harinya, Jaya kembali ke kampung dengan pakaian yang sama, tubuhnya bersih, dan wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Sejak malam itu, Jaya tidak lagi berjalan ke hutan saat senja. Ia kini lebih sering berada di rumah. Namun anehnya, ia kerap menyiapkan 2 porsi makanan, 2 gelas minum, dan merapikan tempat tidur seolah tidak lagi tinggal sendirian. Tetangga mulai berbisik, namun Jaya tetap diam. Bulan-bulan berlalu, Jaya mulai menyebut dirinya telah beristri, namun tak seorang pun pernah melihat perempuan itu. Rumah Jaya selalu tertutup, dan setiap kali warga berkunjung, suasananya terasa dingin dan sunyi. Beberapa warga mulai merasakan kejanggalan. Ayam yang melewati halaman rumah Jaya sering ditemukan mati keesokan paginya tanpa luka. Tanaman di sekitar rumahnya tumbuh subur, tapi berbau aneh. Dan setiap malam Jumat, dari arah rumah itu terdengar suara langkah kaki halus, seolah lebih dari 1 orang berjalan di dalamnya. Orang tua kampung mulai khawatir. Mereka tahu betul, hutan di ujung kampung bukanlah tempat sembarangan. Di sanalah, menurut cerita turun-temurun, bangsa bunian hidup berdampingan dengan manusia. Tak terlihat, namun nyata keberadaannya. Suatu hari, Jaya jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, matanya kosong, dan napasnya berat. Warga kampung mencoba menolongnya. Namun setiap kali seseorang masuk ke rumah itu, mereka merasakan ketakutan yang tak beralasan, seolah ada mata lain yang mengawasi dari sudut ruangan. Dalam beberapa hari, Jaya semakin melemah. Ia jarang makan, jarang bergerak, dan sering terlihat berbicara dengan ruang kosong. Hingga suatu pagi, Jaya ditemukan tak bernyawa di rumahnya. Wajahnya tenang, tanpa luka, tanpa tanda perlawanan.
Namun yang membuat warga gemetar adalah satu hal. Di samping jasad Jaya, terdapat bekas tapak kaki kecil, berjumlah ganjil, mengarah keluar rumah, lalu menghilang tepat di batas hutan. Sejak kematian Jaya, rumahnya dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menempatinya. Setiap senja, beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan berdiri di dekat mata air hutan, menatap ke arah kampung dengan pandangan dingin dan menunggu. Menunggu seseorang yang bersedia jatuh cinta tanpa bertanya asal-usul, tanpa peduli batas antara manusia dan yang bukan. Tidak semua yang cantik datang untuk dimiliki. Tidak semua yang terasa menenangkan berasal dari dunia yang sama dengan kita. Di tanah ini, ada banyak makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia. Mereka tidak selalu jahat, namun ketika manusia melangkah terlalu jauh, selalu ada harga yang harus dibayar. Karena cinta yang melanggar batas alam tak pernah berakhir dengan bahagia. Ia hanya meninggalkan kesunyian, kehilangan, dan penyesalan yang abadi. SDB SARTEI undur diri dan bye-bye.